Salam saudara, salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lord, Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema bermain aman. Dan nats yang menjadi dasarnya ialah Yohanes 3 ayat yang kedua. Ia, Nikodemus, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus adalah seorang Farisi, anggota Mahkamah Agama, anggota Sanhedrin, dan juga dengan demikian menjadi pejabat dalam kalangan Yahudi. Dikatakan ayat tadi bahwa Nikodemus datang pada waktu malam. Kemungkinan karena dia takut atau dia malu. Dia takut teman-temannya yang notabene adalah orang-orang yang sangat membenci Yesus dan pengajarannya, sehingga dia tidak mau teman-temannya mengetahuinya. Dan mungkin juga dia malu bahwa sebagai seorang pejabat dia bertemu dengan Yesus yang notabene adalah anak dari seorang tukang kayu. Dia lebih memilih bermain aman. Dia mau bertemu dengan Yesus, tapi dia tidak mau orang banyak mengetahuinya. Lalu apa tujuannya menemui Yesus? Karena dia telah mengetahui bagaimana Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, sehingga dia mau lebih dekat dengan Yesus, tapi tanpa diketahui oleh orang banyak. Lalu apa akibatnya setelah Nikodemus bertemu dengan Yesus? Apakah ada perubahan besar seperti yang dialami oleh Sakeus ketika dia pertama kali bertemu Yesus? Lalu Yesus menumpang di rumahnya. Dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan bahwa Sakeus membagikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Bayangkan, setengah hartanya. Apakah kita punya kekayaan lalu setengah daripadanya kita bagikan pada orang miskin? Mampukah kita melakukannya? Tapi Sakeus bisa melakukannya. Bahkan dia berjanji bahwa akan mengembalikan 4 kali lipat jika ada orang yang dia peras. Demikian juga Saulus. Saulus adalah orang yang sangat membenci Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Tapi sejak pertama kali bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia menjadi orang yang berubah. Dia begitu mengasihi Yesus dan rela mati demi Yesus dan Injil kebenaran. Lalu bagaimana dengan Nikodemus? Apakah Nikodemus juga lebih percaya lagi, lebih bertumbuh lagi imannya pada Yesus? Memang dalam Yohanes 7 ayat 51 di situ Nikodemus membela Yesus. Nikodemus membela Yesus tidak secara terang-terangan. Nikodemus hanya membela Yesus dari prosedur hukum. Bahwa ketika orang Farisi dan imam kepala hendak menangkap Yesus, Nikodemus mengatakan bahwa kita harus melihat dulu, mendengar dulu apakah benar yang Yesus lakukan seperti itu. Lalu kita bisa menghukumnya. Tidak seperti orang lain, lalu kita bisa menangkapnya. Tapi jika Nikodemus betul-betul mengasihi Yesus, harusnya dia mengatakan dengan tegas bahwa pengajaran Yesus itu benar. Bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Tapi Nikodemus memilih bermain aman. Dia tidak betul-betul mengikuti Yesus, mempertahankan Yesus, tapi juga dia tidak mau untuk menangkap Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga di posisi seperti Nikodemus? Kita mau menjadi pengikut Kristus, tapi kita tidak sungguh-sungguh memberitakan Yesus. Di tempat kerja kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pergaulan kita, di rumah kita. Jika kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus tinggal di hati kita, sehingga memampukan kita, memberanikan kita untuk menyatakan Injil kebenaran. Jika tidak, maka ada sesuatu yang salah dengan iman kita. Jika kita masih takut, bahkan kita masih malu dengan pengajaran Yesus, perhatikan Markus 8 ayat 38 mengatakan bahwa sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi, sebagai orang Kristen kita tidak boleh bermain aman. Dengan tegas kita menyatakan, kita menyampaikan Injil kebenaran dimanapun kita berada. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sudah menebus dosa kita. Jangan kita berdiri di dua sisi yang sama, mau mengikuti Yesus tapi malu memberitakan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami memampukan kami, membuat kami jadi lebih berani. Sehingga kami bukan hanya menjadi pengikut Yesus, tapi juga mau dan berani untuk menyatakan, memberitakan tentang Yesus dan Injil kebenaran.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.